Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi kemonotonan fungsi trigonometri atau yang biasa kita kenal dengan istilah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, disebut fungsi naik jika f aksen x atau turunan pertama lebih dari 0 dan fungsi turun jika f aksen x atau turunan pertamanya kurang dari 0. Untuk lebih paham tentang materi ini, langsung kita ke contoh soal saja. Contoh 1, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat. Nah, tadi kan untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun itu dilihat dari turunan pertamanya, apakah lebih dari 0, apakah kurang dari 0. Maka langkah pertama, kita cari turunan pertama fungsi fx. Turunan pertama dari cos x adalah negatif sin x kan ya? Selanjutnya langkah keduanya tentukan pembuat 0 fungsi. F aksen x sama dengan 0. Tadi kan f aksen x-nya negatif sin x, berarti negatif sin x sama dengan 0. Ini kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1, jadinya sin x sama dengan 0. X sama dengan arcus sin 0 atau sin berapa yang isinya 0? Ya, kita ingat-ingat lagi di kuadran 1 yang nilainya 0 itu sin 0 derajat, kuadran 2 dan kuadran 3 sin 180 derajat, dan kuadran 4 360 derajat. Nah, berarti nilai X-nya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Langkah ketiga, tentukan uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan dan beri tanda. Nah, di sini tadi kan nilainya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Pertama kita uji interval antara 0 derajat dan 180 derajat. Misal kita ambil nilai X-nya 30 derajat, berarti f aksen X 30 derajat sama dengan kita substitusikan ke f aksen X sama dengan min sin X, berarti min sin 30 derajat. Yang mana hasilnya negatif 1/2 ya. Dan negatif 1/2 ini kurang dari 0, berarti f aksen X kurang dari 0. Selanjutnya kita uji daerah antara interval 180 derajat dan 360 derajat. Misal kita ambil X-nya 210 derajat. Dan kita substitusi ke f aksen X sama dengan negatif sin X. Berarti negatif sin 210 derajat sama dengan setengah. Setengah itu lebih dari 0, jadi f aksen X lebih dari 0. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa untuk fungsi naiknya ini kan fungsi naik itu tadi syaratnya f aksen X lebih dari 0. Jadi ada di interval 180 derajat sampai 360 derajat. Ya, pada interval X lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Dan fungsi turun tadi syaratnya f aksen X kurang dari 0. Maka ada pada interval 0 derajat dan 180 derajat. Atau cara menulisnya X lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian contoh soal nomor 2, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0,v. 0,v itu 0,180 derajat ya. Nah, langkah pertama kita tentukan turunan dari sin 2x. Kita ingat, turunan dari sin ax itu adalah a cos ax, berarti f aksen x di sini 2 cos 2x. Langkah kedua kita tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x sama dengan 0, berarti 2 cos 2x sama dengan 0, jadi cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan yang nilainya 0 itu kan cos 90 derajat ya, jadi cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Dan jika ada bentuk persamaan seperti ini, cos x sama dengan cos alfa derajat, kita ingat materi kelas 11, di mana untuk menentukan x itu ada dua cara. Yang pertama dengan rumus alfa derajat tambah k kali 360 derajat, dan yang kedua min alfa derajat tambah k kali 360 derajat. Berarti di sini 2x sama dengan alfanya 90 derajat ditambah k-nya kita ambil yang memenuhi untuk interval 0,v, 0,180 derajat. Misal kita ambil k-nya 0, berarti 0 kali 360 derajat. 2x sama dengan 90 derajat, jadi x sama dengan 90 derajat dibagi 2 yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ini memenuhi interval 0 sampai 180 derajat.
Tapi misal kita coba jika nilai K-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 360 tambah 90, 450 derajat. Kemudian dibagi 2 sama dengan 225 derajat. Nah, itu tidak memenuhi interval yang ini ya, interval 0, V. Jadi untuk rumus yang pertama, nilai K yang memenuhi itu adalah 0, di mana hasil X-nya adalah 45 derajat, atau bentuk V radiannya V per 4. Kemudian kita ke rumus yang kedua, negatif alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K-nya kita pakai yang nanti hasil akhirnya tidak boleh negatif. Karena batasan intervalnya juga kan dari 0 sampai 180 derajat, yang mana negatif tidak termasuk di dalam interval tersebut. Jadi kita gunakan K sama dengan 1, min 90 derajat ditambah 360 derajat, 270 derajat. Jadi X-nya 270 derajat bagi 2, 135 derajat. Dan ini memenuhi interval 0,180 derajat. Yang mana bentuk radiannya 3 per 4 V atau 3 V per 4. Kemudian langkah selanjutnya kita uji coba pada garis bilangan. Uji coba yang pertama untuk interval 0 sampai V per 4 atau 45 derajat. Misal kita ambil X-nya 30 derajat, berarti F aksen X 30 derajat, kita substitusi ke F aksen X 2 cos 2X. Berarti 2 cos 2 kali 30 derajat, 2 cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah, berarti 2 kali setengah sama dengan 1 ya. Jadi F aksen X lebih dari 0. Dan untuk uji coba kedua, antara interval V per 4 atau 45 derajat dan 3 V per 4 atau 135 derajat. Misal kita ambil nilai X-nya 90 derajat, berarti F aksen X 90 derajat, 2 cos 2 kali 90 derajat, 2 cos 180 derajat, 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi F aksen X kurang dari 0. Lalu kita uji interval yang terakhir yaitu 3 per 4 V atau 135 derajat dan V 180 derajat. Misal kita ambil X-nya 150 derajat. Berarti F aksen X 150 derajat sama dengan 2 cos 2 kali 150 derajat sama dengan 2 cos 300 derajat, berarti 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi F aksen X-nya lebih dari 0. Maka bisa diambil kesimpulan fungsi fx naik pada interval yang f aksen x-nya lebih dari 0, yaitu di interval 0 sampai v per 4, atau satu lagi di interval 3 per 4 v dan v. Dan fungsi fx turun ada pada interval yang f aksen x-nya kurang dari 0, yaitu ada di antara interval v per 4 dan 3 per 4 v. Nah, jadi itulah materi tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.